Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rakyat Indonesia dimanapun berada. Pada kali ini saya bikin konten sekali lagi yang saya persembahkan untuk Presiden kita yang cintai, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini kaitannya kasus kriminalisasi Saudara Anies Baswedan. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, bahwa otak daripada kriminalisasi adalah Jokowi sewaktu menjabat presiden. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Prabowo, Presiden kita Bapak Prabowo, apabila Bapak menyayangi bangsa ini, mencintai bangsa ini, tolong hukum ditegakkan setinggi-tingginya, setegak-tegaknya. Dengan cara apa? Segera memproses hukum Saudara Jokowi. Karena telah melakukan rencana tindak pidana kejahatan berupa kriminalisasi terhadap Saudara Anies Baswedan. Oke Bapak, dalam 1 bulan ini, kalau Bapak tidak ada action dalam bidang hukum, yang akan terjadi adalah seperti saya dan rakyat-rakyat kebanyakan, karena tidak mendapatkan saluran hukum yang berkeadilan. Jawabannya cuma satu, Pak: caci maki pemerintahan Anda. Itu sebuah akumulasi bentuk kejenuhan karena melihat ketidakadilan yang ada di Indonesia. Ingat sekali lagi, Pak, dalam tempo 1 bulan, kalau tidak ada pergerakan untuk menuntaskan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia, jawabannya satu: caci maki, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, sangat setuju dengan apa yang menjadi statementnya Bapak tadi, bahwa Pak Prabowo harus tegas, Pak Prabowo harus lepas dari genggaman Pak Mulyono agar bisa bekerja secara maksimal dan memang akan menuntaskan kasus-kasus yang ada, termasuk kasus Pak Anies ini dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Dan saya kira kalau Pak Prabowo tidak bisa lepas dari genggamannya Pak Mulyono, maka Prabowo lah yang akan dihukum oleh rakyat Indonesia, dan tentu akan merasakan apa yang dirasakan oleh Mulyono saat ini, yang hampir setiap harinya menjadi bahan olok-olokan rakyat Indonesia karena perilakunya sendiri. Dan inilah yang tidak kita inginkan terjadi pada Pak Prabowo, karena bagaimanapun pemimpin itu harus dihormati. Tetapi kalau pemimpin tidak becus dalam bekerja dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapannya rakyat, maka tentu rakyat tidak akan pernah segan untuk melakukan sebuah kritikan keras dan bahkan mempermalukan pemimpin itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen mengenai apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi ini dan dibongkar habis oleh Pak Hasto terkait dengan mengkriminalisasi Pak Anies Baswedan. Langsung saja ke videonya. Ini buntut dari pengakuan, ya, beredar video pengakuan dari Sekjen PDIP, ya, Hasto Kristianto, ya, yang mengatakan bahwa ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, itu Jokowi memerintahkan KPK untuk mengkriminalisasikan Anies Baswedan terkait pembangunan sirkuit Formula E, ya. Ya, dulu kita mengikuti itu, ya. Meskipun pada saat itu akhirnya juga KPK pun sulit untuk mencari-cari kesalahan dari Anies ini. Tapi yang jelas sekarang Hasto dengan penuh keyakinan mengatakan, ya, dia berani untuk membuktikan bahwa dia yang memang langsung diajak bicara dengan si Jokowi ini, ya, pada waktu itu untuk melaporkan Anies Baswedan, bahkan mengkriminalisasikan Anies Baswedan, ya, karena menurut Hasto, Jokowi sangat takut, ya, bila Anies kemudian muncul sebagai tokoh yang kemudian kita tahu dalam Pilpres 2024 sebenarnya dia yang menang, gitu kan, akhirnya, ya, meskipun dihalang-halangi dengan berbagai macam cara, ya, termasuk ini tadi, mengkriminalisasikan Anies, ya, dalam kasus pembangunan sirkuit Formula E, ya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan ini judulnya adalah Anies Baswedan harus melaporkan
melaporkan Jokowi, ya. Sulit dibantah bahwa Jokowi, mantan bekas Presiden RI ke-7 beserta kroni-kroni ya, patut diduga adalah sumber, ya. Menurut saya nggak perlu pakai kata diduga, patut dituduh, ya. Bahkan saya yakin sebagai sumber dari segala sumber masalah seluruh aspek fundamental terjadinya kerusakan akut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam 2 periode kepemimpinannya yang tidak tersentuh hukum, untaxable, yang telah membuat rakyat dan bangsa ini menjadi sengsara dan terzolimi. Perbuatan Jokowi tersebut bisa disamakan dengan perbuatan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang telah diterbitkan surat perintah penangkapan oleh International Criminal Court (ICC), ya, Pengadilan Kriminal Internasional, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan rezim Jokowi yang diduga melanggar hukum, konstitusi, yang merusak rakyat dan sumber daya alam semesta bangsa ini. JKW Jokowi harus diseret ke pengadilan di dalam dan di luar negeri secara serentak. Kata Pak Hasto, Mas Anies waktu dikriminalisasi itu, atas ketidaksenangannya Pak Jokowi terhadap beliau. Formula E itu adalah perencanaan dari Pak Mulyono sebagai pimpinan bangsa dan negara ini bulan lalu. Enggak deh, 2 bulan yang lalu, sorry. Untuk ya di kasus ini itu ke KPK atas dasar Formula E. Tapi sayangnya saat kasus itu digulirkan, Pak Mulyono malah kena biji salak kali. Soalnya bukannya malah turun dan berhasil dikriminalisasi, malah Mas Anies menjadi lebih dikenal, lebih didengarkan, dan dia lebih punya otot politik dan power, sehingga dia bisa capres kan, Pak. Nah, yang kita tunggu adalah Pak Hasto tuh bilang kalau pernah Pak Hasto bertanya kenapa Pak Jokowi itu sebenarnya takut sama Mas Anies. Cuman Pak Hasto nggak bilang kenapa apa yang dibilang sama Mas Anies, karena ya Abah nggak mau cerita. Ya Abah, iya. Pak Hastonya nggak mau cerita. Pak Hastonya nggak mau cerita karena harus ada izin dari Abah dulu. Abah mau cerita nggak? Menurut saya, kalau Abah mau cerita, itu it's good. Bukan karena untuk menjelek-jelekan seseorang, tapi lebih kepada kita ngerti bangsa ini mau dibawa kemana. Ya, betul. Kalau misalkan hari ini Abah cerita tentang apa yang terjadi atau apa yang ditakutkan oleh Pak Mulyono terhadap Abah, mungkin kita bisa ngerti bangsa ini mau dibawa kemana sebenarnya. Masih banyak masalahnya orang-orang yang terpedaya dan mau mengikuti apa yang dibilang sama Pak Mulyono. Abah harus mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi. Bukan karena suka dan tidak suka, tapi ini demi bangsa dan negara kita mau dibawa kemana. Biar rakyat tahu mana yang salah, mana yang benar. Please, Abah. Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkonfirmasi terkait upaya kriminalisasi Abah Anies Rashid Baswedan dalam kasus Formula E. Jadi teman-teman semua anak-anak Abah yang saat ini tetap setia ataupun yang berseberangan saat ini terkait pilihan di Pilkada 2024 masih tetap diam atau tetap berada di belakang barisan Abah untuk melawan kesewenangan dari orang-orang yang coba berupaya untuk mengkriminalisasi Abah Anies Rashid Baswedan. Dan gua menyatakan bersama kawan-kawan akan bersama Anies Rashid Baswedan untuk melawan kekuatan itu yang mencoba untuk mengganggu, mengkriminalisasi Abah Anies Rashid Baswedan di kasus Formula E. Ya, itulah komentar dari sejumlah netizen terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh Mulyono terhadap Pak Anies. Dan saya kira Pak Anies harus buka suara, kalau perlu laporkan Pak Mulyono atas apa yang dilakukannya terhadap dirinya. Kalau terus-menerus Pak Mulyono dibiarkan seperti ini, maka semakin parah kelakuannya. Ini saja sudah luar biasa parahnya. Kerusakan-kerusakan yang diciptakan di negeri ini sangat mengerikan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Untuk Pak Anies, bersuaralah dan kalau bisa laporkan Pak Mulyono agar beliau bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap
negara ini dan juga rakyat Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.